Ya, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul imunologi. Pengertian imunologi. Imunologi adalah ilmu yang luas yang mencangkup penelitian dasar sampai dengan aplikasi klinis. Imunologi mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh yang diperantai oleh sel, terutama yang berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit. Reaksi biologis, hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan asing. Kita masuk ke sistem imun. Sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai pada asing yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi sistem imun melindungi tubuh dari infeksi, penyebab penyakit dengan menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing, atau yang dimaksud bakteri, virus, parasit, jamur, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh, menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan, mengenali sel atau jaringan yang abnormal. Sasaran utama yaitu bakteri, patogen, dan virus. Leukosit merupakan sel imun utama atau yang dimaksud di samping sel plasma, makrofag, dan sel mast. Kita masuk ke antigen dan antibodi. Antigen atau yang dimaksud imunogen adalah suatu bahan bila dimasuk ke dalam tubuh dapat membangkitkan respon imun, baik respon imun seluler maupun humoral. Antibodi adalah protein imunoglobulin yang disekresi oleh sel B yang teraktivasi oleh antigen. Antibodi merupakan senjata yang tersusun dari protein dan dibentuk untuk melawan sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh. Kita boleh lihat di situ ada antigen dan antibodi. Kita masuk ke sistem komplement. Sistem komplement membantu antibodi atau sel fagostik untuk membersihkan patogen dalam tubuh. Komplement merupakan bagian dari sistem imun spesifik atau innate immune system, tetapi dapat juga berperan dalam sistem imun spesifik yang setiap waktu dapat diaktifkan kompleks imun. Jadi, komplement mempunyai beberapa pengaruh, yaitu melisi sel atau misalnya sel bakteri dan tumor. Yang kedua, produksi mediator yang berperan dalam inflamasi dan menarik fagosit. Dan yang ketiga, penguatan respon imun yang diperantarai antibodi. Kita masuk ke dalam macam-macam imun. Di dalam macam-macam imun ada dua imun, yaitu imunitas pasif dan imunitas aktif. Kita masuk ke imunitas pasif. Imunitas pasif diperankan oleh antibodi atau limfosit yang telah dibentuk sebelum di dalam tubuh penjamu yang lain. Pemberian secara pasif antibodi atau yang dimaksud dalam antiserum terhadap bakteri penyebabkan antitoksin tersedia dengan cepat dalam jumlah berlebih untuk menetralkan toksin. Keuntungan utama imunitas pasif dengan antibodi yang telah dibentuk sebelumnya siap dipakai adalah tersedianya antibodi dalam jumlah banyak secara cepat. Kerugiannya adalah jangka waktu antibodi yang pendek dan reaksi hipersensitivitas yang dapat terjadi jika diberikan antibodi atau yang dimaksud imunoglobulin dari spesial lainnya. Kita masuk ke imunitas aktif. Imunitas aktif diinduksi setelah kontak dengan antigen. Kontak ini dapat berupa
infeksi klinis atau subklinis, imunisasi dengan agen infeksius yang masih hidup atau sudah mati atau antigennya. Paparan terhadap hasil mikroba atau transplantasi sel asing. Pada semua keadaan ini, tubuh penjamu aktif membentuk antibodi dan sel limfoid yang mampu merespon antigen. Keuntungan imunitas aktif adalah imunitas bersifat jangka panjang. Kerugiannya adalah onset imunitas lambat dan membuatkan kontak dengan antigen lebih lama atau kontak ulangan. Kita masuk ke hipersensitivitas. Alergi merupakan salah satu respons sistem imun yang disebut reaksi hipersensitif. Pada individu yang rentan, reaksi tersebut secara khas terjadi setelah kontak yang kedua antigen spesifik. Kontak yang pertama kali merupakan kejadian yang diperlukan untuk menginduksi sanitasi terhadap alergen tersebut. Reaksi hipersensitif merupakan salah satu respons sistem imun yang berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan jaringan maupun penyakit yang serius. Menurut ahli Chops dan Gell, reaksi hipersensitif dikelompokkan menjadi 4 kelas. Yang pertama, hipersensitivitas tipe yang pertama atau anafilaksis. Yang kedua, hipersensitivitas tipe kedua. Yang ketiga, hipersensitivitas tipe ketiga. Dan yang terakhir, hipersensitivitas tipe keempat atau yang dimaksud hipersensitivitas lambat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.